Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elsa Yuniati sebagai dosen pengampu mata kuliah endokrinologi. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Miftahur Rahmah dengan nomor NIM 20031081. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UTS endokrinologi yang telah Ibu berikan di e-learning. Dalam soal tersebut terdapat dua gambar yang akan dijelaskan. Pada gambar pertama itu adalah mekanisme kerja hormon. Pada mekanisme kerja hormon, jumlah hormon di dalam tubuh manusia mencapai 50 jenis yang diedarkan dalam pembuluh darah. Mekanisme kerja hormon pada sel target organ dengan cara menduduki reseptor. Satu reseptor spesifik untuk satu jenis hormon saja. Berdasarkan letak reseptornya, hormon itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hormon non-steroid dan hormon steroid. Hormon non-steroid bekerja dengan cara menduduki reseptor yang terletak di membran sel pada organ target. Sedangkan hormon steroid itu mudah melewati membran sel dan akan menduduki reseptor yang ada di sitoplasma. Mekanisme kerja hormon steroid itu diawali dari hormon steroid yang melewati membran sel, kemudian masuk ke dalam area sitoplasma, dan selanjutnya hormon steroid akan berjalan ke daerah sitoplasma karena akan menuju ke sel targetnya. Kemudian hormon steroid akan berkaitan dengan reseptornya. Hormon dalam bekerja juga memerlukan reseptor spesifik. Reseptor pada umumnya adalah molekul protein dengan struktur tertentu, sehingga hanya melakukan pengikatan dengan hormon atau analog dengan struktur hormon tertentu. Reseptor hormon terletak di dalam membran sel atau sitoplasma sel. Dengan demikian, hormon yang dibebaskan ke dalam darah hanya bekerja pada sel atau jaringan tertentu yang mempunyai reseptor spesifik terhadap hormon tersebut. Sedangkan gambar kedua ini itu merupakan contoh dari kinerja mekanisme hormon. Contoh mekanisme pengaturan kerja hormon pada gambar kedua ini adalah pengaturan kerja kelenjar pankreas. Pada gambar ini dapat kita lihat ketika glukosa darah tinggi, maka sel beta di pankreas akan menghasilkan insulin yang akan menyebabkan masuknya glukosa ke dalam darah, glukosa di darah ke dalam sel di jaringan, sehingga glukosa darah turun kembali ke batas normal. Jika kondisi sebaliknya terjadi, yaitu glukosa darah naik atau tinggi, maka sel alfa pankreas akan menghasilkan glukagon yang menduduki reseptornya di sel hati dan menyebabkan aktivitas gluconeogenesis dan glikogenolisis di hati. Itu juga dapat kita lihat pada gambar ini. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terhadap dua gambar tersebut. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.